adalah optimasi produk kita. Ya. Produk kita kalau misalkan itu tadi apa istilahnya tidak meyakinkan, ya tidak optimal, itu juga nanti orang akan ragu untuk mengunjungi tempat kita. Ya. Kita masuk ke halaman produk dulu. Nah, sebentar. Di menu produk saya, nah itu kan nanti kan muncul nih list-list produk. Ya, termasuk kalau misalkan produk yang belum ditampilkan atau masih masuk arsip, ya. Jadi kalau yang baru-baru biasanya dia statusnya diarsipkan seperti ini ya, belum ditampilkan. Nah, kalian bisa cek di situ. Tapi kalau misalkan produknya sudah berhasil ditampilkan, dia masuknya di yang di semua ya, yang di live. Dalam artian live di sini produk kita sedang aktif dipasarkan. Ya. Nah, untuk mengoptimasi produk, kita klik aja untuk produk kita. Atau kalau misalkan kita mau upload baru, sekalian kita optimalkan, itu juga nggak ada masalah. Nah, tadi pastikan untuk foto produknya itu dia lengkap. Ya. Untuk foto produk sebisa mungkin itu adalah produk gambarnya. Jadi kalau misalkan produk kita itu adalah produk yang sudah orang kenal, ya kan? Misalkan kita jualan lampu Philips, kita jualan air mineral, misalkan sudah ada mereknya Aqua atau Le Mineral atau Fit dan lain-lain, itu kita mau menggunakan foto background yang cantik, misalkan kita menggunakan mini studio di mana di belakang nanti ada dekorasi dan sebagainya, nggak ada masalah. Tetapi kalau misalkan produk kita itu adalah produk yang berbasis UMKM ya, yang mungkin belum banyak orang kenal, ada baiknya untuk produk yang kita foto produk yang kita posting itu yang lebih informatif ya. Lebih informatif di sini misalkan di sini. Saya misalkan jualan HP ya. Yang kurang itu apa ya? Misalkan sini. Saya cari berdasarkan Android. Nah, produk macam seperti ini ya. Jadi di mana di situ nanti dia menampilkan variannya ya. Kemudian juga menampilkan spesifikasinya di dalam layar. Nah, ini adalah contoh gambar produk yang dia informatif. Nah, gambar-gambar produk tipe seperti ini cocok kalau misalkan ditunjukkan untuk produk-produk yang istilahnya orang belum banyak kenal ya. Jadi kita bisa menampilkan nih fitur apa saja yang ada ya. Kalau misalkan makanan ya itu kita bisa share ya bahannya apa ya. Kemudian kalau misalkan itu adalah produk-produk lain bisa mungkin misalkan kita share manfaatnya apa ya kan. Nah, itu untuk yang digambar produk. Jadi ada orang menyebut misalkan kita sebenarnya jualan di marketplace, yang kita jual itu adalah gambar ya. Orang nggak mau ribet-ribet melihat judul, membaca judulnya, karena judul pun nanti juga kapasitasnya terbatas ya yang akan ditampilkan, kan nggak bisa kelihatan semua judulnya ya. Kalau kepanjangan penulisan judulnya biasanya juga dia nanti akan tertutup ya, ada titik-titik dan sebagainya. Orang nggak akan mau ribet-ribet baca judul, apalagi baca deskripsinya. Jadi yang pertama kali orang lihat itu adalah gambar produknya. Jadi sebisa mungkin untuk gambar produk kita buat sejelas mungkin mengenai apa yang ingin kita sampaikan ke customer. Ya, misalkan produk kita bisa menambahkan ya semacam gambar-gambar informatif serinya, terus kemudian spesifikasinya itu untuk misalkan untuk yang produk orang sudah tahu ya. Tapi kalau misalkan produk lain yang mungkin orang belum banyak tahu, nah kita bisa lampirkan tuh berupa mungkin apa informasi-informasi tambahan apa yang ingin kita sampaikan ya. Misalkan di sini ada pilus tongkol, kemudian di sebelah sininya juga ada varian rasanya, misalkan seperti itu. Terus ini juga dia menampilkan macam-macam variannya, ya. Terus juga ada lagi yang basreng daun jeruk, ya. Di situ ada menampilkan ada dua varian. Nah, itu adalah semacam gambar-gambar yang informatif, ya. Jadi kalau yang orang sudah kenal, kita nggak masalah, kita mau pasang background seperti ini aja, nggak ada masalah sebenarnya. Cuman kalau kita ingin, tapi kan dia basicnya gambarnya hanya basic nih, dia hanya menonjok
menonjolkan produknya aja ya, tanpa menjelaskan apa sebenarnya fitur-fitur lain atau apa yang ingin kita sampaikan ya. Itu sebenarnya bisa. Nah, kayak semacam ini Serena Monde ya. Kalau ini kan orang sudah banyak kenal ya. Kita posting gambar dasar seperti ini aja sudah cukup ya. Nah, ini yang bagus nih, keripik usus ya 500 gram, nampol gurihnya. Nah, ini adalah jenis-jenis foto produk yang dia menarik. Nah, sebenarnya untuk membuat foto-foto produk ini kita bisa menggunakan fitur semacam Canva ya. Kita memanfaatkan fitur yang ada itu yang Canva itu kan dia cukup premium ya. Jadi ada free versi gratisnya, ada versi premiumnya berbayar. Nah, kita misalkan kita memiliki versi yang gratis pun kita bisa gunakan ya. Misalkan di sini saya mau gambar promo ya, misalkan menggunakan template promo. Nah, itu kan di situ disediakan banyak nih yang bisa kita gunakan yang kemudian nanti akan kita modifikasi, kita jadikan sebagai foto produk ya kan. Ada banyak sekali, misalkan lebih berfokus lagi promo snack. Nah, nanti banyak sekali, nanti tinggal kita modifikasi ya, kita sesuaikan dengan produk yang kita pasarkan ya. Di situ kan ada banyak semisalkan nih jualan saya jualan teh ya, jualan teh hijau. Saya coba cari promo teh ya, tehnya berfokus lebih ke teh celup ya kan. Nah, di situ kan ada banyak nih ya template yang bisa kita gunakan ya. Perbedaannya di sini. Untuk yang ada gambar mahkotanya ya, ada gambar mahkotanya seperti ini. Itu kan dia ada gambar mahkotanya ya. Nah, itu dia statusnya pro. Nah, untuk bisa menggunakan yang versi pro ini mau nggak mau berarti kita harus upgrade akun kita. Tetapi banyak juga yang dia gratis ya, yang tidak ada logonya gambar mahkota emasnya ini. Nah, itu gratis ya. Itu bisa kita manfaatkan ya. Tinggal nanti untuk gambar produknya kita ganti dengan produk kita. Contohnya di sini saya mau ambil gambar sebentar yang menarik ya. Tinggal nanti kan kita jadi ngubahnya itu nggak terlalu banyak. Nah, ini backgroundnya cukup bagus ya. Ini saya mau pakai ini, misalkan saya tinggal customize. Saya tinggal custom untuk nanti saya lakukan perubahan-perubahan ya. Baik itu mungkin nama produknya ini tinggal saya rubah ya. Nanti gambarnya juga saya rubah dengan gambar produk saya. Oke, sini misalkan saya tadi jualannya adalah teh celup. Nah, kita bisa manfaatkan nih tool-tool semacam Canva seperti ini ya. Nah, nanti untuk gambarnya ya, kita tinggal uploadkan aja gambar yang sesuai dengan produk kita. Kalau syukur-syukur kita punya gambar produknya ya. Kalian nggak perlu cari di online ya. Kalian tinggal masukkan aja nih gambar produk kalian. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya gambar produknya, ya tadi solusinya kalian bisa cari aja di Google ya. Misalkan di sini saya ambil gambar yang di sini. Ya. Kemudian untuk gambar-gambar produknya. Ya. Nah, untuk gambar produknya kalau misalkan kalian menggunakan foto sendiri kan biasanya masih ada backgroundnya nih ya.
Nah, kalian bisa menggunakan tool ya. Ada tuh background remover. Itu di online itu udah banyak ya. Kalian bisa manfaatkan. Biasanya saya di sini pakainya remove.bg, remove.bg. Atau sebenarnya banyak sekali yang dia menyediakan ini tadi ya, apa yang bisa membantu untuk menghapus backgroundnya. Oke, sebentar, ini gambarnya berarti harus saya simpan dulu. Nah, kita tinggal dia akan membantu kita menghapus backgroundnya. Itu kalau misalkan kalian menggunakan versi free ya, menggunakan yang versi gratisan. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan yang pro, nah itu lebih praktis lagi. Kalian bisa tinggal menggunakan tool remove background. Ya. Nah, tapi itu nanti apa bertahap aja. Kalau untuk awal-awal sih kalian bisa menggunakan tool-tool banyak tuh ya, yang versi free ya. Ini contohnya saya menggunakan remove bigi ya. Itu bisa membantu kita buat tadi menghilangkan gambar ya. Nah, kemudian di sini saya tinggal tambahkan aja untuk gambarnya tadi yang sudah saya edit dan saya download. Nah, ini kan dia sudah PNG ya. Saya tinggal tarik aja geser ke dalam sini. Nah, dia menjadi gambar produk. Ya. Terus kemudian layarnya tinggal saya geser-geser ke belakang. Nah, kalian nanti bisa memanfaatkan nih Canva nih buat kalian membuat gambar yang lebih menarik ya. Jadi kalau misalkan gambar yang kalian posting itu gambar asli, ya itu menurut saya itu kurang menarik. Jadi sebisa mungkin gambar itu informatif. Nah, termasuk kalau misalkan kalian produk-produk punya varian ya, nah kalian bisa juga menggunakan sistem kolase seperti ini. Sebentar, screen saya. Nah, ini misal untuk contoh gambar yang memiliki banyak varian. Nah, kalian kan juga bisa membuat sistem kolase seperti ini ya. Untuk tool yang membuat sistem kolase itu juga banyak tool ya. Dari aplikasi yang ada di Android, HP itu juga banyak ya. Yang dia bisa membuat gambar berupa kolase seperti ini. Nah, ini juga lebih bagus lagi ya. Jadi sebisa mungkin gambar yang kalian buat itu menarik untuk gambar. Nah, setelah gambar kalian tadi sudah bikin, ya kemudian kalian tinggal melengkapi gambar-gambar detailnya di situ. Ya. Terus kemudian setelah gambar kalian optimasi, ya sebuah tadi, selanjutnya kalian optimasi di nama produknya. Nah, untuk nama produk tadi ya kemarin seperti yang saya sampaikan, itu sebisa mungkin kalian tanamkan ya sebanyak kata. Ini di sini kan untuk yang nama produk, kolom nama produk ini kan dia adalah 255 karakter. Ya. Jadi banyak sekali jumlah kata yang bisa ditanamkan. Dan setiap kata yang kita masukkan ke dalam judul produk, itu nanti akan menjadi kata kunci. Ya. Contoh kemarin yang seperti saya sampaikan, misalkan saya jualan madu murni, kemudian saya hanya memberi nama produk saya madu murni, otomatis jangkauan produk saya kecil nih. Produk saya akan bukan ketika dicari menggunakan kata madu, kemudian ada apa dengan kata murni atau madu murni. Jadi hanya tiga kemungkinan. Tetapi kalau misalkan kita bisa semakin banyak menanamkan kata ke dalam produk kita, nah itu kemungkinan produk kita akan ditampilkan itu semakin besar ya. Nah, untuk melakukan kira-kira kata apa saja yang bisa kita apa masukkan ya, kita bisa juga melakukan riset dengan produk serupa ya. Contoh kalau misalkan di sini ini produknya sambal ya. Ya, misalkan kita coba cari nih melakukan pencarian sambal ya. Nah, di sini nanti banyak sekali toko-toko yang dia sudah menggunakan produk-produknya ya. Ini juga bisa menjadikan inspirasi kita. Kira-kira nih produk apa saja yang perlu kita perbaiki dengan di produk kita ya. Salah satu teknik yang paling mudah kita gunakan yaitu adalah teknik ATM, amati, tiru, kemudian kita modifikasi ya.
Tadi untuk judul produknya kita sebisa mungkin kita di situ ya untuk kita maksimalkan. Terus kemudian deskripsi produk itu juga kita perlu lengkapi juga ya. Sebisa mungkin deskripsi produk itu bisa menampung semua apa informasi yang mengenai produk kita. Kalau kalian bingung untuk menginputkan deskripsi, kalian nggak ada salahnya kemarin ya menggunakan atau memanfaatkan teknologi ya. Kalian bisa menggunakan ChatGPT di situ, nggak ada masalah ya. Jangan sampai kita kalah dengan AI ya. Begitu ada AI kita manfaatkan aja AI-nya untuk membantu kita mendukung operasional kita atau penjualan kita ya. Contoh di sini ya, pertama kita bisa tautkan dulu dengan produknya. Jadi biar AI-nya itu nggak bingung, kita bisa tautkan dengan produk yang akan kita pasarkan. Contohnya di sini, ini adalah produk tadi, produk kita yang pasarkan ya. Terus kita tinggal ketikkan aja nih, kita mintakan kepada AI-nya untuk membuatkan tadi, buatkan saya deskripsi, ya, deskripsi produk untuk produk sambal ini dengan uh, varian ya, di situ ada variannya kan, ada kebetulan ada 6 varian ya, variannya kalian sebutkan semua, misalkan varian sambal bawang, terus varian cumi, dan kalian varian kalau misalkan ada variannya tuh kalian sebutkan sekalian, di situ nggak ada masalah. Terus kemudian apa saja gitu kan, buatkan secara lengkap ya untuk saya tampilkan di marketplace. Nah, biasanya bagi kita kan kadang bingung nih ya, mau ngisi deskripsi itu siapa ya kan. Nah, kita bisa manfaatkan teknologi seperti AI di sini untuk membantu kita, dan kemudian nanti biasanya ya hasilnya kan belum tepat nih ya. Nah, nanti baru kita sesuaikan ya dengan produk kita. Oke, ini prompt saya. Nah, nanti akan dibuatkan nih deskripsinya. Nah, deskripsinya nanti tinggal kita copy pastekan, kemudian nanti kita koreksi lagi, kita sesuaikan dengan produk kita. Ya, sambal bawang pedas nampol, bikin lagi, ingin sensasi pedas autentik, ya kan? Terus cocok untuk nasi hangat, ya. Kita ditampilkan juga rekomendasinya, ada informasi produknya di seperti itu di situ. Nah, kita tinggal copy pastekan untuk kita tambahkan di kolom deskripsinya, ya. Jadi deskripsi di sini kalau bisa, ini kan batasan karakternya 3.000 karakter ya. Jadi kita jangan pelit. Kalau terlalu pelit juga orang nanti mau beli itu juga bingung ya. Ini beneran nggak? Cuman nanti kita tinggal tambahkan beberapa poin penting ya terkait produk kita yang biasanya nanti akan sering ditanyakan oleh orang lain. Sering orang tanya apa sih ketersediaan stoknya ya. Nah, itu mungkin kita bisa lampirkan juga di deskripsi ya. Mohon tanyakan ketersediaan stok dahulu yang ya, kita stok laku seperti itu biar enggak ada orang kecewa, makanya saya minta orang untuk menanyakan stoknya dulu. Atau misalkan kita stoknya selalu ready nih, ya kita sampaikan aja di kolom deskripsi bahwa produk selama ini tampil stok selalu ready ya. Nah, itu kita bisa informasikan seperti itu. Terus biasanya orang menanyakan apa lagi kira-kira ya. Kalau itu adalah produk makanan, ini kalau disimpan tahan berapa lama ya. Nah, itu kita bisa informasikan ya di kolom deskripsi. Contoh kalau sambal ya, simpan beku selama 1 bulan ya. Terus kemudian kalau kemasan segel sudah dibuka, itu segera dihabiskan dalam 7 hari. Misalkan seperti itu ya. Informasi-informasi tambahan seperti ini kita tambahkan di kolom deskripsi ya. Nah, itu untuk yang tadi, untuk melengkapi produknya biar orang yakin mengenai produk kita. Kemudian setelah produk kita sudah oke ya, nanti kita lihat nih di previewnya di sebelah kanannya ya. Kalau yang menggunakan komputer nanti munculnya preview seperti ini, tapi kalau yang menggunakan smartphone ya, bisanya kita simpan dulu ya. Nanti setelah kita simpan baru nanti apa? Kita bisa lihat previewnya ya. Nah, itu untuk produknya. Nah, selanjutnya setelah produk tadi sudah kita siapkan, nah, kita bisa
dengan metode promosi atau mengiklankan produk kita ya. Kita bisa masuk ke menu pusat promosi di situ ya, di sebelah kiri di bawah produk ya, itu ada, kita bisa masuk ke menu pusat promosi. Nah, ini adalah salah satu strategi yang bisa kita manfaatkan untuk mengoptimalkan pemasaran kita. Jangan takut, misalkan mengiklankan berarti saya harus mengeluarkan uang ya. Jadi anggap saja sebagai marketing fee. Memang ketika paling berat kita berjualan di marketplace itu adalah tahap-tahap di awal ketika orang belum pernah melakukan transaksi di tempat kita ya. Kita sudah upload produk terus kemudian kok kenapa produk saya belum bisa dicari, produk saya belum tetap kelihatan. Nah, itu memang itu ya. Jadi ketika kita sudah selesai mengupload produk kita itu nanti bisa full ditampilkan, itu baru di sekitaran H+1 atau H+2. Itu juga posisinya masih di belakang-belakang. Jadi kalau kita nggak secara spesifik betul-betul mencari dengan kata kunci yang tepat, ya kata kunci yang sesuai dengan judulnya, ya nanti produk kita juga akan masih susah di situ. Nah, gimana caranya kita bisa menaikkan produk kita? Salah satunya ya yang biasanya dilakukan oleh rekan-rekan atas itu dengan melakukan transaksi mandiri. Ya, ini seperti di halaman pencarian yang ada di marketplace. Mas itu dia ingin memberikan pelayanan terbaik kepada penggunanya atau pembayar ya dalam artian di sini ya, karena ini di halaman pencarian. Tentunya marketplace ingin memberikan yang terbaik kepada pembeli. Nah, ketika dia menampilkan di halaman pencarian ini, tentunya yang difokuskan ditampilkan itu adalah produk-produk yang sudah memiliki rating. Nah, terus gimana kalau misalkan produk saya belum ada? Tentu untuk ngejar tampil ya di halaman pertama seperti ini akan susah. Solusinya kita bisa melakukan optimasi secara mandiri dulu, yaitu menggunakan transaksi mandiri. Transaksi mandiri itu gimana? Kita bisa minta atau kerjasama dengan teman atau rekannya, produk saya tolong dong dibeli, ya nanti linknya produknya akan saya bagikan, dibeli, nanti untuk ongkirnya dan produknya nanti akan saya ganti, ya. Jadi biayanya berapa nanti saya ganti deh, itu anggap aja sebagai biaya marketing, ya. Nah, nanti produknya nanti silahkan buat kamu ya, anggap aja buat icip-icip seperti itu ya, atau mungkin dengan yuk tukeran yuk, aku order di tempatmu, kamu order di tempatku, itu juga bisa ya. Tujuannya apa? Biar ada transaksinya dulu, nanti setelah ada transaksinya minta tolong juga bisa direview ya, dikasih bintang 5 sehingga produk kita nanti bisa cepat naik. Nah, itu adalah strategi optimasi yang paling mudah ya, walaupun memang tidak gratis karena nanti ada biaya, biasanya biaya ongkirnya ya. Kalau produknya sih bisa kembali ke kita lagi ya, cuman kan kalau biaya ongkirnya nggak bisa ya, itu hitungannya sama aja ketika kita jual buka toko secara offline, kita tadi buka toko ya, kemudian setelah itu sudah gitu ya orang nggak akan kenal dengan toko kita ya. Salah satunya cara biar orang kenal ya kita bisa mengadakan promo ya, kita pasang kita bisa sebar brosur, kita misalkan bisa pasang cetak MMT mengenai promo kita, sehingga ketika orang lewat dia tertarik, dia mampir mengunjungi toko kita. Sama juga tadi dengan online, kalau misalkan kita nggak siap untuk istilahnya menyiapkan marketing fee ya, nah orang juga nggak akan tahu mengenai toko kita. Dan jangan khawatir ketika kita melakukan memang fokus untuk berjualan secara online melalui marketplace, itu biaya marketingnya jauh lebih ringan daripada ketika kita tadi harus melakukan promosi untuk toko offline. Ya, toko offline kalau cetak MMT aja sudah kelihatan ya 100-200 ribu. Terus kalau misalkan cetak brosur ya, itu minimal kan ada berapa rim ya, misalkan 3 rim, misalkan seperti itu juga sudah 200-300 ribu. Nah, itu sudah kelihatan sekali 500 ribu keluar. Tetapi kalau misalkan kita tadi optimasi mandiri, misalkan kita ya kan satu ongkir berapa sih, 18 ribu ya. Terus kalau kita misalkan ngejar nih, yang penting terjual misalkan 5 dulu atau jual 10 dulu ya, itu kan
paling berapa seperti itu kan, kalau 18.000 kali 10 ya berarti 180.000, itu kita sudah dapat ulasan ya. Nah, dari ulasan itu juga yang mendorong produk kita nanti bisa mudah ya ditampilkan di halaman pencarian. Kalau produknya belum rating itu nanti susah nih tampil nih, karena yang ditampilkan di halaman pasti sudah ada ya, super nanti dulu rating tapi nanti kalau kita sudah berhasil, kita lagi melakukan transaksi seperti itu. Nah, teknik pertama. Teknik kedua tadi yang kita bisa manfaatkan dengan metode promosi. Ya, di sini ada banyak promosi yang bisa kita gunakan. Sebentar. Nah, ya, di menu pusat promosi itu ada banyak fitur yang bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan produk kita. Yang pertama yaitu adalah iklan. Ya. Itu dengan manfaatkan iklan, kita bisa menaikkan produk kita di halaman pencarian. Terus selain iklan juga ada diskon nih. Jadi untuk meningkatkan daya tarik mengenai produk kita, kita juga bisa memberikan harga diskon kepada produk kita. Kan banyak nih toko-toko yang dia diskonnya. Contoh, dia harganya di situ adalah 84.000. Nah, sebentar layar saya. Ya. Contoh di sini ada produk yang dia harganya 84.000 ya dengan diskon 65%. Nah, itu kan secara tidak langsung juga memberi daya tarik tersendiri bahwa produk yang dia jual itu diskon ya. Terus kalau yang sebelah kanan ini kan memang harganya dia fix di 1.499. Dia diskon juga ya, dia diskon 48% ya. Nah, itu secara tidak langsung diskon itu memberikan daya tarik tersendiri, terutama bagi orang-orang Indonesia nih yang dia rata-rata lebih mengincar diskon ya. Nah, biar ada beberapa toko yang dia melakukan trik seperti ini ya, biar dia nggak ruginya terlalu banyak. Biasanya produknya harganya di up dulu, baru kemudian nanti didiskon ya. Itu memang sudah strategi marketing umum lah, banyak bahkan toko-toko offline juga mereka ada beberapa yang melakukan seperti itu ya. Jadi diskonnya berapa, diskon 50%, diskon 75%, padahal aslinya harganya juga memang segitu ya. Nah, itu adalah teknik strategi marketing biar kelihatan itu adalah murah ya, dengan efek ada pemberian diskon ya. Kemudian ada fitur yang lain, misalkan kayak ada affiliate marketing solution, voucher toko saya ya. Jadi kita bisa memberikan semacam event voucher ya. Nah, kalau voucher ini dia berlakunya untuk di transaksi selanjutnya ya. Misalkan setiap beli 5 ya atau transaksi senilai 50.000 nanti dapatkan voucher ya, voucher diskon yang nanti bisa digunakan di transaksi berikutnya di toko saya. Nah, itu semacam voucher. Terus juga ada Shopee Live atau event flash sale ya. Nah, itu event flash sale, kalau misalkan kita sudah bisa mengikuti event flash sale, itu juga kita ikuti. Nah, itu keuntungannya kita mengikuti semacam event flash sale itu secara tidak langsung nanti produk kita akan ditampilkan juga di halaman pertama marketplace. Ya, contoh di sini saya masuk ke halaman utamanya dulu nih. Nah, ini kan adalah halaman utama dari marketplace-nya sendiri ya. Di halaman utama biasanya nanti akan ditampilkan event-event yang lagi berjalan ya. Dan yang paling rutin berjalan itu adalah produk flash sale. Nah, sebentar. Ya. Nah, ini adalah produk flash sale ya. Nah, ya. Nah, ini adalah produk flash sale. Jadi secara tidak langsung kita tanpa harus mengeluarkan biaya iklan, produk kita bisa masuk ke dalam halaman utama ya. Ini juga strategi yang istilahnya murah meriah. Cuman hati-hati ketika kita mendaftarkan flash sale itu produk kita harus mau nggak mau didiskon ya. Nah, strateginya gimana biar nggak ruginya nggak terlalu banyak ya, tadi kita bisa upkan dulu produk kita, kemudian kita ikutkan flash sale sehingga nanti harga jual ketemunya itu ya sedikit turun-turun ya dibandingkan harga yang lainnya, itu nggak ada masalah ya. Misalkan biasanya labanya kita ambil itu 10.000 ya, ketika di event flash sale kita ambil 5.000 atau mungkin
nggak apa-apa lah, yang penting produk saya laku dulu untuk meningkatkan tadi trafiknya dulu ya. Saya mau jual harga sesuai dengan HPP, nggak ada masalah. Ya. Atau mungkin saya mau jual di harga, nggak apa-apa nih, saya mau jual rugi, yang biasanya saya jual 25.000, saya belinya itu adalah 20.000, ini saya mau jual di harga 18.000. Anggap aja 2.000 itu tadi sebagai biaya marketing, itu juga nggak masalah. Ya. Tujuannya apa? Ketika orang tertarik dan mereka melihat, ternyata murah, ya. Nah itu orang pasti beli kan. Nah itu juga bisa untuk meningkatkan traffic. Syukur-syukur nanti ketika transaksi sudah selesai, pelanggan puas, kita bisa minta ini. Kalau mereka lupa ngasih review, Kak, jangan lupa dikasih review produk kita. Nah, tadi tujuan utamanya meningkatkan traffic dulu. Nanti semakin laris toko-toko produk-produk kita, nanti dia akan naik langsung, ya. Gampang naiknya di halaman pencarian. Ya, seperti itu. Tadi yang untuk yang event flash sale ya. Terus juga ada lagi event-event Shopee yang lain ya, ada event yang rutin juga setiap bulan ya. Yang kalau ini bulan 9 ya, 99 Super Shopping Day. Terus kemudian ada event lagi biasanya nanti di bulan 10 10 ya. Event flash lagi ya dan sebagainya. Terus ada juga promo ekstra, live ekstra atau mungkin event-event yang lain ya. Nah, cuman yang event-event seperti ini biasanya nggak semua toko dia bisa mengikuti, ada aturan-aturannya ya. Nanti kita ulik satu-satu. Sebelumnya kita akan mulai ulik dulu yang dari iklan Shopee-nya dulu ya. Ketika kita masuk ke iklan Shopee, nanti akan ditawari ada beberapa opsi iklan yang bisa kita ikuti ya. Yang pertama yaitu adalah iklan produknya. Jadi lebih berfokus kepada produk. Yang kedua adalah iklan tokonya. Jadi kita mengiklankan tokonya. Jadi kalau misalkan kayak tadi ini di halaman pencarian nih ya. Ini yang di atas ini adalah iklan toko. Ya. Nih yang ditampil di atas. Nah, sebentar. Ya. Nah, ini yang tampil di atas ini adalah iklan toko. Jadi kita cukup mengiklankan toko kita termasuk semua produknya itu nanti akan ditampilkan. Cuman untuk iklan toko, nggak semua toko bisa langsung mengikuti event ini. Ya. Yang bisa kita lakukan biasanya untuk iklan-iklan produk dulu. Ya. Nah, ketika kita sudah masuk di menu iklan, ya nanti kita tinggal klik aja nih, buat iklan baru. Ya, di sini tadi ya muncul iklan beberapa pop-up ya. Ada iklan produk, jadi lebih berfokus kepada produknya. Iklan toko, dia berfokus untuk kepada tokonya. Jadi yang diiklankan adalah tokonya atau iklan live. Jadi ketika ini produk kita akan ditampilkan di halaman Shopee Live ya. Nanti ketika scroll user nanti muncullah produk kita yang diiklankan. Nah, itu untuk iklan live. Nah, di sini yang akan saya bahas yaitu adalah mengenai iklan produk ya. Ketika kita ingin buat iklan produk, kita tinggal dulu nih buat ya, klik buat. Nah, untuk yang sistem Shopee iklan ini, yang versi baru ini sudah nggak se-fleksibel dulu. Jadi dia lebih tinggal kita lebih memudahkan kita sebenarnya. Cuman kita nggak bisa mengatur secara spesifik. Ya. Kita bisanya terima jadi kalau yang versi sekarang. Cuman jangan khawatir untuk sistem AI-nya yang ada di Shopee ini dia sudah cukup cerdas. Ya. Yang pertama kita tinggal pilih produknya, yaitu produk apa yang mau kita iklankan ya. Nah, kita pilih manual ya, kemudian kita klik tambah produk ya, kita pilih produk yang baru kita buat tadi ya. Nah, setelah itu kita confirm. Nah, nanti akan muncul nih produk kita yang akan kita tawarkan sebagai iklan ya. Di sini nanti ada 2 mode ya. Max Auto atau Max ROAS ya. Kalau ROAS itu berdasarkan rata-rata capaian 7 hari ya. Tapi kalau yang Max Auto dia akan memaksimalkan ya. Memaksimalkan produk kita diiklankan. Cuman kalau yang Max Auto ini nanti biasanya biayanya per iklannya, per kliknya itu lumayan tinggi, atau yang paling murah sebenarnya adalah Max ROAS. Nah ini metode biddingnya aja sih, kita tinggal mau yang mana. Ya. Cuman ya ini tadi kita nggak bisa atur secara spesifik per kata kuncinya. Kalau versi yang versi lama kita masih bisa secara manual nih, misalkan saya jualannya sambal, saya mau mengunci iklan saya di kata kunci sambal aja ya. Nah itu bisa, tapi kalau yang di
versi yang baru ini kita nggak bisa atur di situ. Kita tinggal pilih pasrah ya. Kita mau pakai yang auto maksimal atau yang berdasarkan rata-rata atau berdasarkan ROAS di situ. Ya, kita tinggal kalau saya sarankan sih ambilnya yang ROAS saja karena ini berdasarkan hasil rata-rata pencarian yang ada di Shopee-nya sendiri. Ya. Nah, nanti kita tinggal scroll ke bawah yang bisa kita atur ya, itu yang di bagian modal dan durasinya. Modal, kita mau batasi enggak nih produk kita iklannya ya. Ada versi tidak terbatas, jadi nanti menyesuaikan dengan jumlah saldo kita. Jadi gini, untuk iklan itu kita jangan khawatir menyedot saldo utama kita. Jadi misalkan kita punya simpanan saldo di Shopee ya, ada transaksi sebelumnya kita punya saldo 200 atau 300 atau 500 ribu, yaitu nggak akan menyedot yang di saldo utama kita. Dia sistemnya adalah pulsa. Jadi kita nanti top up dulu ya, saldo khusus untuk iklannya kita top up dulu, baru nanti yang akan diambil adalah saldo khusus iklannya. Begitu saldo khusus iklannya itu tadi habis, ya nanti secara otomatis iklan kita akan berhenti. Tanpa perlu khawatir nanti menguras saldo utama kita. Ya. Nah, kita bisa tentukan di situ yang pertama modal, apakah modalnya akan dibuat tidak terbatas atau kita bisa setting terbatas untuk harian. Ya. Untuk semisalkan saya atur nih, modal hariannya saya atur semisalkan 10.000. Ya. Nah, semisalkan nanti pencapaian iklannya itu sudah mencapai 10.000, nanti secara otomatis produk saya itu nanti akan diiklankan, iklannya akan terhentikan ya untuk hari itu. Nanti di hari berikutnya nanti dia akan aktif lagi. Ya. Ini untuk menjaga biar saldo kita nggak cepat habis. Misalkan tadi saldo iklan nanti saya top up 100.000. Nah, ketika saya setting tidak terbatas, ya udah bisa saja nanti di hari saldo 100.000 kita nanti akan habis di misalkan di 3 hari awal, 5 hari awal, seperti itu bisa aja ya. Tapi nggak ada masalah, biasanya kan orang yang ngeklik iklan tadi otomatis ada ketertarikan dengan produk kita ya. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa atur di situ ya untuk modal hariannya berapa. Ya, ini untuk menjaga agar iklan kita bisa bertahan dengan durasi lama sebenarnya. Terus periode iklan, kita juga bisa nih periode iklan ini mau kita buat terbatas atau berjalan terus ya. Misalkan saya tadi jual promo sambel ya, saya mau event produk saya diiklankan ini cuma selama 2 minggu ya, misalkan seperti itu ya, saya bisa atur untuk di periode iklannya ya. Kita klik periode iklan, nanti di situ muncul nih tanggal durasi mulai dan selesainya ya. Mulai dari tanggal berapa, misalkan mulai dari tanggal 3, terus selesainya mau di tanggal berapa. Misalkan selesainya tadi saya mau iklankan hanya 2 minggu, jadi saya atur di tanggal 17. Nah, jadi begitu nanti masa periode iklannya habis, otomatis iklannya nanti di sini berhenti ya. Jadi setelah itu kita tinggal klik tampilkan. Ya, nanti tinggal tampilkan iklan. Oke. Nah, nanti setelah iklan kita klik aktifkan, nanti dia muncul nih di bawah sini. Yang di bawah ini adalah list produk-produk yang kita iklankan ya. Nah, kemudian ini dia masih sudah berjalan tetapi dia nggak aktif. Karena apa? Karena saldonya dia masih kosong. Nah, selanjutnya kita tinggal bisa untuk isi saldo. Kalau misalkan kita mau isikan saldonya ya. Nah, di situ nanti ada beberapa pilihan ya, semacam kayak kita beli voucher ya, voucher untuk HP ya, voucher pulsa ya, ada 25.000, ada 50.000, 100.000, 200.000. Nah, ini tinggal kita pilih ya. Misalkan nanti saya mau mengaktifkan yang 100.000, nah nanti mode pembayarannya bagaimana ya? Itu nanti kita bisa pilih yang dari saldo utama atau kita top up secara manual ya, transfer sama aja kalau misalkan kita melaksanakan pembayaran di Shopee ya. Kita bisa pilih untuk melakukan pembayaran ya. Seperti itu. Nanti kita check out ya, nanti ada kode pembayarannya atau bisa menggunakan saldo ya, saldo penjual ya. Cuman karena saldo saya 0 di sini makanya tidak bisa dipilih ya. Nanti yang aktif yang bisa berdasarkan transfer ini seperti itu.
Oke, untuk yang iklan. Ya, nanti setelah untuk iklan yang kita aktifkan, itu nanti kita bisa pantau di sini ya. Biaya iklan totalnya yang sudah berjalan itu berapa ya. Penjualan dari iklannya itu berapa ya. Kemudian iklan itu dilihat itu berapa kali ya. Iklan itu diklik berapa kali. Nah, kenapa saya bisa sebut iklan secara online ini lebih murah ya? Karena iklan ketika iklan kita ditampilkan itu kita belum dikenai biaya. Jadi kita baru dikenai biaya ketika ada orang mengunjungi iklan tersebut. Contoh misalkan di sini tadi saya melakukan pencarian ya, ini kan ada orang memasang iklan tokonya. Sampai di sini orang tersebut belum dikenai biaya. Tapi kalau misalkan saya klik produknya atau klik kunjungi tokonya seperti ini, ya, nah orang tersebut baru dipotong saldonya tadi, saldo iklannya. Ya, nanti dia akan muncul nih jumlah kliknya berapa, biaya iklannya berapa tadi per kliknya. Nah ini kita tidak bisa atur ya sayangnya ya. Jadi nanti itu secara otomatis by system ya, misalkan rata-rata itu orang memasang iklan itu kepotongnya 2.000 ya, nanti biaya per iklannya juga 2.000, nanti langsung kepotong 2.000 ya, seperti itu. Dan ini nanti kita bisa juga analisa nih ya, totalnya performa seluruh ikan. Jadi dari produk-produk yang kita iklankan tadi performanya bagaimana, berapa banyak iklan kita lihat atau ditampilkan ya, jumlah kliknya itu berapa persen ya, persentase kliknya ya berapa persen, jumlah orang yang melakukan order ya, melakukan pesanan itu berapa, yang sudah terjual itu berapa ya, penjualan dari iklan nilainya berapa. Nah nanti bisa dilihat skor ROAS-nya ya. Skor ROAS itu tadi berdasarkan rate of perbandingan antara biaya iklan dengan penjualan ya, keuntungannya itu berapa. Nah kita bisa lihat di situ ya, performa dari iklan kita. Nah nanti ada juga kalau nggak salah kemarin saya lihat di Classroom, nanti kalian diminta untuk memasang iklan ya, tadi stepnya seperti tadi. Nah itu untuk yang iklan. Nah selain iklan itu ada lagi fitur yang sering dipakai, yaitu ada fitur diskon tadi ya. Ini juga sering digunakan oleh seller ya tadi, untuk tujuannya menambah daya tarik mengenai produk kita ya. Ada paket di sini ya, promo toko ya, jadi untuk seluruh produknya ya kita bisa atur misalkan nama nama promo eventnya apa ya, misalkan di sini saya bikin event grand opening ya, karena toko saya baru nih ya. Periodenya kapan mulainya? Mulainya dari hari ini, selesainya di misalkan saya mau buat 7 hari nih, event promonya berlaku selama 7 hari. Kemudian kita tambahkan produk-produknya apa saja yang mau saya ikutkan dalam event promo. Misalkan seperti itu, ini saya pilih 4, kemudian saya klik konfirmasi ya. Nah, harga diskonnya berapa nih? Ya, di sini ada muncul nih harga awalnya ya, harga awalnya sekian, kemudian harga diskonnya sekian ya. Terus nilai diskonnya berapa ya? Misalkan atau saya mau input secara massal juga bisa di sini ya. Inputkan untuk diskonnya yaitu adalah 10%. Ya, kemudian saya klik ubah semua. Nah, nanti muncul harga jual akhirnya yaitu dari harga awalnya 35.000 dengan diskon 10%, dia harga jual sekarang yaitu adalah 31.500 ya. Nanti juga kita bisa atur sendiri per variannya. Kebetulan ini tadi produknya adalah varian ya. Misalkan yang hanya mau saya diskon hanya beberapa nih, yang beberapa varian saja. Nah, ini saya bisa klik di sini. Jadi kalau hijau dia statusnya aktif, kalau yang abu-abu statusnya tidak aktif. Nah, ini juga salah satu strategi marketing agar memberikan daya tarik ya kepada pembeli gitu, calon pembeli. Wah, ini produknya lagi diskon, produknya murah dan harganya memang kebetulan lebih murah daripada toko sebelah ya, tanpa kita harus merubah harga aslinya ya. Kalau kita merubah harga aslinya satu-satu kan agak repot ya. Nah, dengan fitur di sini kita bisa memberikan sekaligus memberikan efek tadi, efek marketing, di mana terlihat bahwa produk kita lagi diskon ya, daripada kita harus merubah satu-satu produk, harga produk kita ya. Kalau di sini kan dia bisa langsung secara massal. Nah kemudian kita bisa klik konfirmasi, nah, nanti otomatis ya, nanti produk kita aktif di situ. Nah nanti kita bisa lihat ya listnya di bawahnya untuk diskon.
Oke, nah ini akan datang ya karena dia mulainya di 10.30 ya. Nah, nanti juga akan aktif seperti itu. Kita juga bisa membuat sistem bundling ya. Jadi untuk pembelian berdasarkan paket ya. Kita bisa beri nama paket diskonnya apa, durasinya kapan sama jenis paketnya ya. Misalkan ini jenis paket diskon beli 5 diskon sebentar. Tingkatnya ya. Ini tambah tingkat nominal diskon. Oke, misalkan tingkat 1 diskonnya pembelian 2 pembelian 3 dia diskonnya adalah 10.000 ya. Jadi harga akhirnya ketika dia beli 3 dapat diskon 10.000. Nah, ini biasanya digunakan untuk produk-produk yang kita jual juga dalam jumlah banyak, misalkan kayak grosir ya. Dimana kalau beli grosir ya itu kan otomatis harganya lebih murah ya, ini sama. Jadi ketika dia beli 3, nah, nanti dia akan mendapatkan diskon 10.000, misalkan seperti itu ya. Nah, ini adalah untuk yang paket ya, model paket. Nah, kemudian kita tinggal klik aja tambahkan produk, sama seperti tadi kita tinggal tambahkan produk mana saja yang mau kita ikutkan promo diskon ini ya. Seperti itu, nanti kita tinggal konfirmasi. Nah, ini untuk yang tipe paket diskon ya. Kemudian juga ada lagi paket combo ya. Ini paket combo ini kalau untuk produk-produk pembelian dalam banyak ya, biasanya ada produk utama, kemudian ada produk tambahannya, sama kita beri nama produk nama promonya apa, kemudian periodenya, terus batas pembelian produk tambahan. Misalkan nih saya jualan produk utamanya yaitu adalah sambelnya tadi ya, kemudian saya mau jualan juga mengenai semisalkan apa ya tambahan kalau dalam produk sambal ya, atau mungkin yang produk kecil-kecilnya ya. Jadi saya punya varian sasetnya ya. Jadi saya mau bandingkan di situ ketika dia beli produk utamanya sambal, kalau dia mau beli yang produk sasetan nanti dia harganya bisa lebih murah. Ya, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah paket combo ya. Jadi misalkan dia sebenarnya kepingin belinya kepikiran nih dia belinya cuman yang sambelnya aja ya. Terus ada varian yang lain yang versi kecil sasetnya ini, wah ternyata ketika saya beli sama sasetnya bisa lebih murah ya. Itu dia bisa nanti menjadi daya tarik dia beli. Atau biasanya produk-produk yang dibundling nih, contoh semisalkan produk-produk perawatan ya, produk-produk perawatan semacam skincare ya. Itu kalau misalkan dia beli untuk pelembab ya, pelembab wajahnya itu nanti dia bisa bundling dengan mungkin yang produk yang lain ya, untuk penghilang nodanya misalkan seperti itu. Terus kalau misalkan jualan elektronik, beli smartphone ya kan kalau ada ya smartphone yang dia ketika beli baru belum dapat charger ya, nah dia bundling dengan chargernya. Nah misalkan seperti itu. Nah itu juga sebagai strategi marketing ya, dengan memanfaatkan bundling ini sehingga nanti orang bisa mendapatkan lebih murah, dan itu dia juga memberikan daya tarik tersendiri sehingga orang tadi ya mau nggak mau ini, wah saya tak beli sekalian ya, seperti itu, sehingga meningkatkan penjualan kita juga seperti itu kan. Walaupun mungkin dari segi laba otomatis sedikit rendah ya, tapi nggak apa-apa kan, tujuan kita adalah meningkatkan penjualannya dulu, laba itu urusan belakangan ya, seperti itu. Nah itu untuk yang fitur yang dipromosi. Terus untuk yang fitur-fitur lain, nah bagi kalian yang berjualan di marketplace, kalau misalkan kalian sudah bisa mengikuti event-event ya yang diadakan oleh marketplace, kalau bisa ikuti ya, keuntungannya banyak. Yang pertama tadi produk kita secara tidak langsung akan dinaikkan di halaman utama ya, di halaman utama dari marketplace-nya sendiri ya, di halaman depan ya. Seperti itu. Yang tadi kalau yang di flash sale itu kan ada tuh ya di halaman depan. Terus juga di bawah flash sale biasanya juga ketika event yang lagi berjalan nih ya. Ini kebetulan masih belum ada event yang berjalan, nanti di tanggal 9 bulan 9 itu nanti ada lagi event, nanti akan ditampilkan di sini. Nah, itu kan sebagai strategi marketing yang gratis ya. Tinggal kita mainkan aja harga produk kita seperti itu. Contoh nih, untuk yang event 99. Nah, ketika kita klik eventnya, itu nanti ada beberapa persyaratan ya. Kalau apakah produk toko kita itu sudah memenuhi ya,
apakah sudah bisa memenuhi, mengikuti. Nah, kalau sudah bisa memenuhi, mengikuti, ya kita ikutkan. Cuman bedanya kalau yang di versi promosi tadi itu bisa langsung aktif, tetapi kalau yang event, ya ini kita daftar dulu. Ya, kita daftar dulu, nanti akan diseleksi. Ketika produk kita ini lolos, ya, wah oke nih produknya lolos seleksi, dia ternyata jualannya memang lebih murah dari harga rata-rata. Ya, jadi bukan yang harganya tadi ngasal banget ya. Tadi harganya dinaikkan dulu, kemudian didiskon 50%, didiskon 70%, sehingga harganya ketemunya balik lagi sama, ya itu nanti nggak akan lolos. Ya. Nah, kita bisa daftarkan nominasi produk ya. Nanti ada versi nominasi, kemudian kita bisa tambahkan produk mana saja yang mau kita nominasikan. Ya. Nah, ini kita sistemnya pengajuan, begitu nanti di ACC ya lolos, nanti produk kita akan ditampilkan dalam event. Ya. Begitu juga dengan event-event yang lain, ada biasanya 99, 10-10 ya, nanti sudah bisa langsung ditampilkan di situ ya. Nah, seperti itu. Itu untuk yang event-event. Ya tadi, kalau yang event itu mau nggak mau, kita pengajuan dulu. Apakah produk kita nanti lolos atau tidaknya, ya itu nanti tergantung dari hasil seleksinya tadi. Ya. Selain itu juga, selain event 99 juga ada event yang lain ya. Ini untuk yang event promo ekstra. Nah, ini juga sama, kita bisa mendaftarkan dulu ya. Jadi ada syarat-syaratnya. Memang kalau di beberapa event kita juga ada ketentuannya. Beda kalau yang promo, tadi kita bisa langsung mengaktifkan ya. Sama kalau yang event ini kita harus pengajuan dulu. Ya, ini misalkan program gratis ongkir ya, seperti itu ya. Di situ nanti ada ketentuan persyaratannya, apakah kita terpenuhi atau tidak ya. Kalau statusnya toko kita sudah terpenuhi, nanti kita bisa lakukan pendaftaran. Nanti kita akan diseleksi apakah toko kita itu memenuhi untuk mengikuti event atau tidak. Ya. Jadi itu adalah tadi beberapa opsi yang bisa kita lakukan untuk mengoptimasi produk. Ya. Oke, sampai sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak nih? Silahkan bagi yang mau bertanya. Nggak ada yang tanya nih. Oke, berarti udah paham semua ya. Nah, nanti di sesi berikutnya kalau nggak salah kalian diminta untuk mengupload produk secara mandiri. Terus juga ada tugasnya kalau nggak salah kalian juga membuat iklan. Nah, nanti produk yang sudah kalian upload nanti bisa kalian pasang iklan sekalian ya. Tadi prosedur iklannya tadi sudah saya sampaikan. Kalian bisa masuk ke menu iklan, kemudian kalian pilih produk yang mau kalian iklankan tadi ya. Sampai step top up ya. Nanti screenshotnya sampai situ aja. Jadi nggak perlu sampai harus top up beneran ya. Jadi untuk sesi latihan nanti ketika kalian memasangkan iklan, nanti kalian bisa screenshot ya untuk produk yang sudah di halaman ini, yang di halaman iklan Shopee, ini nanti kalian bisa screenshot untuk kalian lampirkan sebagai tugas ya. Sampai situ aja sudah cukup ya, tanpa harus top up beneran ya. Kalau kalian sudah bisa pasang di sini, berarti kalian sudah paham untuk gimana caranya mengiklankan produk. Tugasnya sampai situ sih. Terus juga untuk produknya ya segera di-upload. Terus kalau misalkan yang akun masih terkendala selama nanti proses verifikasi, nggak ada masalah juga, kalian bisa tetap upload produk ya. Untuk upload produknya dulu, walaupun statusnya nanti masih diarsipkan tidak apa. Nanti kalian bisa langsung coba untuk pasang iklannya juga sebagai pelaporan tugasnya seperti itu. Oke, monggo. Ini ada Mas Wahid ya. Mas Wahid Gaza Sarepet. Oke, monggo silakan. Ada mau ditanyakan? Baik, permisi Bapak. Itu untuk Ya. iklannya itu tuh harus buat satu untuk produk atau 5 produk semua yang ada di Shopee itu, Pak? Di tugasnya gimana? Saya soalnya belum buka Classroom-nya nih. Saya Tugasnya itu disesuaikan aja nomor 3, dengan Pak. diminta berapa yang ditampilkan untuk iklan. Bentar.
Nah, itu tulisannya tuh buatlah iklan di Shopee dengan anggaran 100.000, tapi tidak menyertakan harus 5 produk. Jadinya itu memang satu produk atau harus 5 produk juga gitu loh, Pak. Oh, bebas sih produknya. Yang penting kalian bikin Oh, aja satu ya. Bikin maksudnya satu satu misalkan doang itu, Pak. satu. Nah, untuk produknya kan bisa kalau misalkan memang kalian mau tautkan 5 produk juga bisa di dalam satu ini, tapi cukup satu event aja sebenarnya. Satu event iklan ya. Seperti ini ya, ini nanti step-stepnya boleh kalian screenshot semua untuk kalian lampirkan dalam tugas ya. Kemudian kalian anggarkan, berarti tadi anggarannya 100.000 ya. Nah, untuk anggaran kalian 100.000 kalian bisa ya disetting di sini atur modal hariannya. Semisalkan nggak harus anggaran berarti masuknya bukan di sini ya. Ini untuk yang iklannya ya. Nanti baru kalian masuk di top up ya. Ya, nanti kan iklan produknya sudah diiklankan. Nah, nanti kalian tinggal masuk ke anggaran, isi saldo ya. Itu nanti kalian bisa pilih yang setelah iklan saldo 100.000. Ini nanti kalian bisa screenshot juga, nggak perlu sampai check out ya. Jadi untuk sesi latihan kalian nggak perlu sampai check out, kalian cukup sampai tadi lampiran screenshot yang di sini saldo iklan 100.000, kemudian kalian check out di situ. Untuk Baik, Pak. produknya, Terima kasih iklannya, atas arahannya. nah, iklannya di sini dia 100.000. Atau kalau misalkan yang di sini ya kalian mau atur biar tampil 100.000 juga nggak apa-apa. Yang ketika di anggaran hariannya, tapi ini nanti masuknya anggaran harian ya. Anggaran hariannya dia 100.000. Itu juga bisa. Tadi ya buat iklan baru, kemudian kalian anggarkan di sini ya modalnya. Di sini sekalian setting 100.000. Ya, itu juga bisa. Nanti sehingga ketika nanti ditampilkan di halaman iklan, itu nanti muncul modalnya juga. Ya, 100.000. Tapi 100.000 ini per hari. Jadi kita nggak bisa atur berdasarkan range untuk apa? Untuk keseluruhannya, tetapi kita bisa setting hariannya. Gitu. Itu Mas Wahid. Mohon maaf, mohon maaf, Pak. Izin bertanya lagi ya, Pak. Boleh? Ini kan tugasnya yang buat iklan dengan anggaran 100.000 nggak hanya di Shopee, itu juga ada di Tokopedia. Itu boleh Oke. sekalian ditunjukkan, Pak. Oke, untuk yang di Tokopedia, sebentar, masalahnya yang akun yang ini Tokopedia. Sebentar, kalau saya pakai smartphone ya, tunggu, tunggu, tunggu. Sebenarnya tampilannya nanti hampir sama sih. Dia nggak ada beda, cuman ini yang akun saya yang ini dia belum masuk. Sebentar kalau saya pakai akun yang toko saya dulu.
Maaf Mas, bisa matur ya Mas? Baru buat akun kelihatannya. Oh, sebentar, sebentar. Oh, maaf ini punya saya masih ke-mute. Oke. Jadi pertama maaf, ini kemarin akun yang Tokopedia saya karena di-ban ya. Jadi saya belum bisa masuk ke halaman dashboard ya. Nah, ini kurang lebih sih sama. Jadi ketika ini kan gara-gara kemarin gabung antara Tokopedia dengan yang akun di mana? Di akun TikTok ya, dia menggabungkan antara menunya itu. Nah, itu kemarin akun saya kena ban. Jadi untuk apa saya masih belum bisa masuk ke halaman dashboard saya, halaman seller. Tapi kurang lebih sama. Jadi ketika kalian sudah masuk ke halaman Tokopedia seller, nanti ada menu namanya menu iklan dan promosi ya. Di menu iklan dan promosi ini nanti ada menu top ads ya. Jadi menu top ads di sini adalah menu khusus sama seperti yang di Shopee, kalian bisa mengarahkan ke produk yang mau kalian iklankan di situ ya. Nah, nanti ada muncul pop-up-nya sama ya. Ada iklan otomatis dan juga iklan manual. Kalau misalkan mungkin kalian tidak mau ribet mengenai produk mana saja sih yang mau kita iklankan, kalian bisa pilih otomatis. Atau kalian juga bisa pilih manual ya. Di iklan manual itu nanti kalian bisa memilih produk mana saja yang mau kalian iklankan ya, kemudian kata kunci ya. Kalau yang Shopee kan, kalau yang baru ini kan Shopee itu sudah nggak bisa pilih kata kuncinya ya. Nah, tapi untuk yang di Tokopedia itu kita masih bisa pilih ya kata kunci apa yang mau kita iklankan ya. Jadi masih manual ya. Kalau kita mau yang manual, atau kalau misalkan kita nggak mau ribet ya kita bisa pakai yang iklan otomatis. Sama kalau yang Shopee sekarang bisanya yang otomatis. Untuk yang sistem manual per kata kuncinya sudah nggak bisa ya. Nah, nanti setelah kalian pilih ya, misalkan mau pakai iklan manual atau iklan otomatis, nanti kalian bisa beri judul iklannya, grup iklannya ya. Kalian tinggal mau beri nama grup iklan apa, misalkan event September ya, atau mungkin apa. Nah, itu kan yang lihat nanti hanya kita sendiri sebagai seller. Untuk customer itu tidak bisa melihat status iklannya ya. Nah, nanti tinggal pilih aja nih produk-produk mana yang mau kita iklankan ya. Nanti akan muncul list di sebelah kiri, yaitu adalah produk-produk kita yang ada di halaman produk kita dan yang statusnya belum diiklankan ya. Nah, nanti kita tinggal klik plus 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 ya, produk yang mau kita iklankan, nanti otomatis dia akan masuk di halaman sebelah kanannya, yaitu produk yang kita daftarkan untuk iklan. Terus kemudian kita bisa atur nih ya biaya iklannya ya. Kalau biaya iklan otomatis itu berarti nanti semua sudah diatur oleh apa? Uh, Tokopedia. Kalau manual kita bisa atur per biaya kata kuncinya. Misalkan untuk kata kunci saya tadi jualan sambal ya. Untuk kata kunci sambal saya mau atur untuk per kliknya itu 1.000 atau 500 atau 2.000. Ya itu bisa ya. Kita bisa atur per kata kuncinya. Cuman agak ribet juga. Jadi kita harus ngapalin juga kata kunci apa saja kira-kira yang ada kaitannya dengan produk kita. Ya, kalau saya tadi jualan sambal ya, biasanya nanti ada orang melakukan dengan kata kunci sambal, terus bawang juga bisa ya, kita targetkan kata kunci bawang. Ketika ada orang melakukan pencarian dengan bawang, nanti produk kita ditampilkan ya, sambal bawangnya ya. Misalkan apalagi cumi ya, kata kunci cumi juga mau saya targetkan juga bisa. Cuman itu nanti kita berarti untuk yang sistem manual itu kita harus ngelis semua kata kunci yang kira-kira memungkinkan orang untuk produk kita ditampilkan ya, atau kita bisa pilih otomatis juga nggak ada masalah ya. Kalau kita pilih otomatis itu nanti akan merujuk berdasarkan judul produk yang kita pilih ya, produk yang kita pilih, terus kita lihat judul produknya kira-kira
nanti yang akan dijadikan sebagai kata kunci untuk iklan itu apa saja nanti Tokopedia yang ngatur IE-nya ya, sistem IE-nya. Nah, kemudian kita tinggal setting anggarannya. Apakah kita mau batasi sama seperti yang di Shopee tadi? Kita mau batasi enggak anggarannya ya? Baik itu hariannya ya, itu mau kita batasi misalkan per hari tadi saya mau batasi 10.000, itu juga bisa sama ya. Kita atur di sini apakah kita mau batasi atau tidak. Kalau kita mau batasi ya kita pilih dibatasi, kemudian kita atur aja kira-kira kita mau batasi berapa nominalnya ya. Kemudian setelah itu kita tinggal klik simpan. Nah, nanti ini contoh yang kalau misalkan tadi ya atur manual ya, nanti per kliknya itu berapa ya, nanti juga ada muncul rekomendasinya ya. Tadi misalkan per kliknya saya mau klik setting di harga 2.000, 500.000. Nah, itu kita bisa atur di sini ya. Cuman kalau kita manual tadi ya, kita inputin satu-satu nih kata kuncinya ya. Ya. Nah, kita manual satu-satu kita harus inputkan. Misalkan nih kemeja kerja tadi ya, kita inputkan terus per kliknya berapa ya. Di situ muncul ada juga tarif rekomendasinya. Untuk tiap kata kunci yang kita tambahkan ya. Jadi ini yang manual benar-benar manual. Oke. Nah, nanti kalau sudah nanti tinggal lanjut ke sama yang di Shopee, dia nanti ada opsi top di Shopee, kita scroll nanti sudah kelihatan produk yang kita iklankan ya. Nah, itu kita bisa screenshotkan untuk kita tampilkan di halaman tugasnya tadi. Seperti itu tadi Mas Wahid. Baik Pak Satria, sekali lagi terima kasih banyak ya atas arahannya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Upload produk-produk kalian ya. Terus kalau yang tadi statusnya masih belum terverifikasi, coba lagi untuk diverifikasi ya. Jadi nggak apa-apa kita send ulang ya. Nanti tujuannya maksudnya kan kita niat ya untuk buka toko gitu ya, kita ditolak sekali, jangan sampai menyerah. Kita perbaiki kira-kira apa yang kurang. Biasanya nanti ketika ditolak itu muncul notifnya, keterangannya kalian ditolak karena apa. Kalau misalkan ID tidak sesuai, itu biasanya antara nama akun dengan KTP tidak sama. Nah, itu kalian bisa samakan dulu ya. Terus nanti ada lagi notif yang misalkan kalian ditolak karena produk itu adalah produk dilarang atau produk tidak sesuai. Nah, produknya kalian hapus, kalian upload lagi produknya ya. Disesuaikan, dipastikan produk yang kita upload itu tidak menyalahi aturan ya. Biasanya kalau yang menyalahi aturan adalah produk-produk berbahaya ya, atau produk-produk yang dilarang dijual secara online. Ya kalian jangan jual secara online ya. Kalian tinggal perbaiki produk kalian. Nah, nanti kalian kirimkan lagi untuk kirimkan verifikasi ulang ya. Seperti itu. Biasanya itu terbaca biar nggak dianggap sebagai spam ya. Ketika kalian melakukan verifikasi, kalau bisa pakai HP sendiri-sendiri, gunakan koneksi sendiri-sendiri. Jadi jangan gunakan WiFi bersamaan karena nanti akan terbaca juga nih IP kita sama ya. Nah, itu nanti dianggap sebagai spam ya. Nah, kalau bisa sih kalian ketika melakukan verifikasi ulang atau daftar, kalian menggunakan HP yang menggunakan koneksi dari kota sendiri ya, biar IP-nya nanti terbacanya berbeda sehingga nanti nggak ada terkendala proses verifikasi. Itu sih pengalaman-pengalaman yang sering gagal itu karena tadi biasanya bersamaan, terus kemudian identitas tidak sama, produk yang kita upload tidak sesuai ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja sesi prakerin kita hari ini ya. Silakan untuk tugasnya nanti dilengkapi. Mungkin itu aja. Saya mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih banyak sudah hadir pada sesi kali ini.
Selanjutnya jangan lupa untuk absensinya ya, itu ada di chat, silakan diisi masing-masing.